Pikir lo mau ngarangin lagu buat Fuji, saking bucinnya. Kayak kalau Fuji kita berdua lihat Aku ada Fadli dimanapun kapanpun sampai jangan dijodoh-jodohin lah guys. kalau jodoh nggak kemana. Kalau menurut gue mah sebenarnya kalau boleh ikut beropini ya, masalahnya itu bukan tidak direstui ceweknya atau Fujinya, tapi orang tua dari Thorik, dari pihak cowok ini, dia tuh nggak menyetujui konsep pacarannya, karena kan setahu gue emang keluarga, khususnya orang tua mereka itu kan tidak mengenal, tidak menyetujui pacaran. Jadi intinya El Rumi dijodohkan dengan Fuji AN. Maya Estianty tegas soal kriteria calon mantu. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. El Rumi dianggap pantas menggantikan Tarik Halilintar sebagai pasangan baru Fujianti Utami. Dukungan berdatangan dari netizen. Mereka kompak menjodoh-jodohkan El dan Fuji usai tante dari Galaskai tersebut putus dari Tarik Halilintar. Semuanya bermula saat Fuji dan El berada di tim yang sama ketika pertandingan Media Clash Minggu 19 Februari malam. Imbas perjodohan ini pun membuat nama Maya Estianty yang merupakan ibunda El Rumi ikut terseret. Podcast lawas Maya bersama Asanti saat membicarakan tentang kriteria calon mantu kembali disorot. Dalam kesempatan kala itu, Maya mengaku tak pernah melarang anak-anaknya berhubungan dengan siapapun. Meski ia pun cukup tegas dan tak segan melarang ketiga putranya untuk menjauhi perempuan jika calon pasangan anaknya itu dikenal buruk di masyarakat. Aku setuju semua asal anak-anak happy, ujar Maya Estianty dalam tayangan YouTube The Hermansyah A6. Kecuali, dulu pernah suatu saat Al-Ghazali pernah mau dekati perempuan. Ini zaman ABG. Sementara aku dengan rumor di luar nggak bagus namanya. Jadi aku benar-benar no kalau yang ini, imbuhnya. Maya sendiri sebenarnya tidak memiliki kriteria apapun untuk calon menantunya kelak, termasuk soal fisik atau latar belakang keluarga mereka. Namun, istri Irwan Musri itu tak menginginkan satu hal dari calon menantunya nanti. Bebas aja, karena kan yang hidup mereka. Cuma, memang kalau namanya di luar sana jelek, ya aku nggak mau, ucap Maya Estianty dengan tegas. Di kesempatan lain, Maya Estianty juga pernah membicarakan tentang kriteria calon menantunya bersama psikolog Poppy Amalia. jangan salah pilih. Karena kalau namanya ibu ngomong gitu ya boleh lah ya. Ya boleh banget lah ya, karena aku juga seorang ibu, aku pingin punya anak itu nanti menantunya seperti ini bla 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 bla. Tapi menurut aku ya, permintaan boleh setinggi-tingginya, keinginan boleh setinggi-tingginya karena manusia punya rencana dan usaha. Tapi tetap takdir, jodoh, rezeki itu Tuhan yang menentukan. Jadi sebagai manusia yang baik menurut aku harus mau melalui prosesnya. Mungkin Tuhan itu sedang memberikan ujian bahwa kau kuberikan menantu yang harus kau bimbing.
ya, ataupun sebaliknya gitu. Karena kalau mertua pingin punya pilihan, sama menantu pun akan memilih mertua yang bisa menjadi panutannya, yang bisa berjalan beriringan ke arah yang baik atau ke surga, ya gitu. Jadi hidup kan panjang, berproses, akan punya cucu dan cicit. Kita nggak bisa mencetak gue punya cucu pingin begini, bla 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 bla. Nih si cucu ini kan baru lahir, harus dibentuk, harus apa ya, diarahkan. Pasti dia punya nanti pun akan melalui masanya. Si cucu ini pun akan melalui zamannya. Nah, disitulah ujian sebagai orang tua atau sebagai nenek atau sebagai apa ya di atas nenek, itulah pokoknya itulah tugasnya untuk kita sebagai orang tua, membimbingnya gitu. Karena menurut aku ya aku masih banyak belajar ya, aku juga belum menghijab nih sebagai orang tua, tapi bukan berarti bisa dinilai oleh manusia, karena yang menilai baik buruknya kita Tuhan sudah menurunkan tugasnya untuk menulis baik dan buruk manusia. Itu sudah ada tugasnya yang menulis. Jadi bukan manusia yang menentukan bahwa si A, B, C masuk neraka, tidak begitu ya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan disangkut pautkan masalah ini dengan tofu ya. Ini beda konteks, beda ya. Fisik itu berawal dari sakit hati. Jadi yang Atta Halilintar katakan bahwasanya orang yang punya sakit fisik itu sebenarnya kembali lagi dari hati dan pikiran mereka. Itu betul banget guys. Kebanyakan orang yang stres pikiran atau banyak pikiran atau dia sedang banyak ujian-ujian, nah setelahnya itu pasti dia sakit. Entah sakit asam lambungnya kuman, entah itu dia lagi pusing, entah itu dia jadi ngedrop dan lain-lain. Sebenarnya ini hal yang disadari banget guys, karena aku pribadi juga sama. Kalau aku dalam posisi yang lagi sakit, biasanya tuh lagi stresnya banget gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang kepengen nggak sakit, ya memang stresnya harus dikurangi. Manajemen stres itu susah, tapi kembali ke kalian sendiri bagaimana kalian bisa nge-manajemen diri kalian dengan pikiran kalian, dengan stres kalian. Jadi manajemen stres itu dengan cara Hidup santuy. Kalian tahu nggak kenapa putus? Nyesek tahu yang dulunya sering berduaan, apa-apa berdua. Sekarang mereka kayak so asing gitu, jadi ikut nyesek gitu. Lagian kenapa putus Tarik sama Fuji? Kayaknya ikut kasihan. Meskipun saya bukan fansnya Fuji sama Tori, tapi nyesek juga sih lihat kayak gituan. Soalnya pernah ada di posisi itu, so asing. Tapi hatinya masih ada rasa, itu nyesek loh.